berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik semua. Nah, apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita mau sepenuh hati kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas kasih-Nya dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam sepanjang minggu ini. Nah, kita yakin dan percaya kita ada di tempat ini, kita masih hidup itu karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan masih menolong kami, memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang terdapat di mata Tuhan. Kami tidak taat, kami tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk memuji, mendengar firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami di dalam ibadah pagi hari ini supaya kami benar-benar fokus di dalam mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami kerana dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau angkat lagu pujian. Semua berdiri dulu, yuk, semua berdiri, kita angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kurasa bahagia, berkumpul
naikkan, kita yakin dan percaya hari ini kita bahagia itu karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan menggunakan gerakan, meskipun kakak tidak melihatnya namun Tuhan tetap melihat ya adik-adik ya. Kita nyanyikan sekali lagi yuk, hari ini kurasa bahagia. Kita katakan, oh sukacitaku. Kita terus memuji Tuhan, namun memuji Tuhan ini kita dengan cara mendengar firman Tuhan. Kita mau membersihkan hati kita untuk dilawal oleh firman Tuhan. Kita siapkan telinga kita juga ya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk mengantarkan kita mendengar firman Tuhan, yaitu seperti rusa yang haus. Aliran sungai
Dan apapun keadaan kita ibadah juga masih online, tapi kita percaya Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan sudah menolong, menyertai dan menjaga kehidupan kami sehingga kami bisa ada pada saat ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memampukan kami untuk kami bisa memberikan telinga kami, mata kami, bahkan hati kami dan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan pun nantinya kami bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, di sini siapa yang suka memelihara tanaman atau bunga? Ada teman-teman yang suka pelihara tanaman di rumah? Mungkin mama atau papa yang melihara tanaman itu. Ada ya, mungkin ada. Nah, teman-teman semua, kalau kita punya tanaman atau bunga atau pohon begitu ya, dimulai dulu dari benih atau bibitnya kita tanam, kita taruh dalam tanah, terus kemudian setiap hari kita siramin, terus kemudian kita juga letakkan dia misalnya di matahari supaya dia kena sinar matahari begitu ya, sampai nanti kemudian tanaman kita itu bisa bertumbuh semakin besar. Barangkali kalau dia punya buah, kita menikmati buahnya tersebut. Nah, teman-teman, tumbuhan itu atau tanaman itu dia membutuhkan apa sih supaya dia bisa besar, bertumbuh begitu? Yang dia butuhkan adalah pertama air begitu ya. Terus kemudian apalagi ya? Udara, betul sekali. Apalagi yang dia butuhkan? Cahaya matahari. Dan yang paling penting sebetulnya apa? Dia membutuhkan tanah, ya kan? Bagaimana dia bisa bertumbuh? Bagaimana dia bisa ditanam gitu kalau nggak ada tanahnya? Teman-teman, tanaman, pohon, tumbuhan itu membutuhkan sesuatu yang membuat dia itu bisa tumbuh besar dan kita bisa menikmati. Mungkin kalau bunga kita bisa menikmati bunga itu cantik begitu ya, enak dipandang mata. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, siapa yang di rumah itu suka pelihara binatang? Misalnya kelinci, anjing, atau apalagi ya, kucing begitu ya, atau pelihara kura-kura begitu. Ada teman-teman yang suka pelihara itu, atau ikan. Ikan siapa? Barangkali ada ya teman-teman. Nah, sama juga seperti tumbuhan tadi ya, ada yang dibutuhkan oleh binatang peliharaan kita itu. Kira-kira apa? Dia membutuhkan air. Ya, dia membutuhkan air, dia juga membutuhkan makanan yang cocok buat dia begitu ya. Terus kemudian dia juga membutuhkan lingkungan yang bersih sehingga apa? Dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat sampai dia besar. Teman-teman semua, apa yang dibutuhkan baik tadi oleh tumbuhan maupun binatang peliharaan kita itu sebetulnya itu dari siapa sih? Siapa yang memberikan semua itu? Semua yang dia butuhkan seperti tanaman tadi, tumbuhan tadi ya, dia butuh air, dia butuh udara, dia butuh cahaya matahari, dia butuh tanah. Kalau binatang tadi dia butuh makanan yang sehat, butuh
butuh air, butuh lingkungan juga yang baik. Semua itu sebetulnya diciptakan oleh Allah kita, Tuhan kita yang menciptakan semuanya itu, sehingga tumbuhan kita, hewan peliharaan kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Tuhan yang menciptakannya semuanya. Kalau misalnya juga kita sekarang ini, bagaimana kita bisa tumbuh dengan sehat, dengan tubuh yang kuat, bisa belajar dengan baik, bisa bermain dengan baik? Apa sih yang sebetulnya kita butuhkan? Kita membutuhkan apa juga? Makanan yang sehat. Makan buah, makan sayur, makan ikan, makan daging, makan nasi, dan semua makanan-makanan yang sehat itu kalau masuk di dalam tubuh kita itu bisa menyehatkan tubuh kita dan bisa membuat kita sehat dan kuat. Terus kita juga butuh apa? Minuman yang sehat. Kita setiap hari itu harus minum air putih yang banyak, yang cukup ya. Terus kemudian juga kita membutuhkan yang namanya tidur. Ya, tidur yang cukup supaya tubuh kita itu tidak lelah, tidak capek, kita bisa berpikir dengan jernih. Kita juga kalau belajar itu tidak ngantuk-ngantuk, tidak capek begitu ya. Kita butuh tidur. Nah, teman-teman semua, ciptaan Tuhan, baik tumbuhan, baik hewan peliharaan kita, bahkan tubuh kita sendiri itu bisa sehat dan kuat itu karena apa? Kita membutuhkan yang namanya makanan, minuman, dan segala sesuatunya. Semua pun yang kita butuhkan itu dari mana? Dari Tuhan kita. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita sehat dan kuat. Nah, teman-teman semua, pada hari ini sebetulnya kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu memelihara kehidupan kita melalui apa? Melalui ciptaan yang Dia berikan kepada kita. Nah, pada hari ini mari bersama-sama teman-teman bisa membuka Alkitab dari Kejadian. Sebetulnya cukup panjang ya teman-teman. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2. Di dalam Alkitab, secara khusus di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, kita akan sama-sama melihat ya teman-teman. Kejadian pasal 1 ayat 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan semuanya itu? Kita melihat ya di ayat yang ketiga misalnya gitu ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu apa? Terang itu jadi. Teman-teman semua, kita bisa melihat sebetulnya di dalam Kejadian, dalam Alkitab ini bahwa cara Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya dengan berfirman. Wah, hanya dengan berfirman saja maka ciptaan itu jadi. Wah, luar biasa Allah kita, teman-teman semua. Nah, barangkali pada kesempatan ini Mama Omu mencoba menanyakan kepada setiap kita, kira-kira ada nggak yang sudah menghafal atau sudah mempelajari urutan penciptaan Tuhan? Berapa hari sih Tuhan menciptakan alam semesta ini? Selama 6 hari. Nah, kira-kira hari yang pertama itu Tuhan menciptakan apa, teman-teman? Hari pertama
yang ketiga, Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan terang. Itu di ayat yang ketiga, teman-teman. Hari yang kedua, apa yang Tuhan ciptakan? Nah, ini di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, Tuhan berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi Allah menciptakan langit dan air pada hari yang teman-teman, apa yang kemudian Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga? Hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuhan. Itu kita bisa melihat sebetulnya di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian di ayat yang ke-11 berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadi pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuhan. Sekarang hari yang keempat, apa kemudian yang Tuhan ciptakan pada hari yang keempat? Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, teman-teman nanti bisa baca ya di sana. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Teman-teman, apa yang kemudian Tuhan ciptakan pada hari yang kelima? Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung yang hidup di udara. Itu kita bisa melihat di ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, terakhir adalah hari yang ke-6. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6? Kita bisa melihat di ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Teman-teman, yang pertama yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6 adalah segala binatang yang hidup di darat. Teman-teman, mari perhatikan bersama-sama. Setelah kemudian Allah menciptakan segala sesuatu, di ayat yang ke-25 kita melihat Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Setelah melihat semua yang Dia ciptakan itu baik, apa yang kemudian Tuhan ciptakan selanjutnya? Nah, di ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, ada yang menarik dalam bagian ini. Jadi tadi setelah Allah menciptakan semuanya sampai yang terakhir itu ada binatang yang hidup di darat, lalu kemudian Allah melihat, wah, ini sungguh amat baik. Setelah itu Dia menciptakan manusia. Nah, teman-teman, apa sebetulnya yang menarik dalam bagian itu? Jadi Tuhan itu kemudian ketika menciptakan manusia itu Dia sudah menyediakan sebelumnya segala sesuatu yang baik yang dibutuhkan oleh manusia itu. Nah, kemudian ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Akhirnya kemudian di ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut
gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa maksudnya teman-teman? Apakah kemudian manusia itu diciptakan? Apakah mereka sama seperti Allah? Tidak teman-teman, yang dimaksud sebetulnya di sini bahwa ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kepribadian Allah itu kemudian dimiliki oleh manusia. Apa saja sih kepribadian Allah itu? Allah yang pengasih, Allah yang berhikmat, Allah yang kudus, Allah yang kemudian berkuasa. Nah, itu juga sebetulnya menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kepribadian Allah seperti itu. Tetapi bukan berarti dipergunakan dengan sesuka hati. Nah, ketika manusia memiliki hal itu, manusia itu kemudian belajar percaya, belajar taat kepada Allah. Nah, di sini teman-teman, Allah menciptakan manusia itu juga dengan punya tujuan. Ya, tujuannya adalah berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Nah, berkuasa dalam bagian ini bukan berarti berkuasa dengan sesuka hati, aku mau ini. Tapi diperlukan juga yang namanya sebuah tanggung jawab. Bahkan ketika kita misalnya ya, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita bisa misalnya makan begitu ya, dari tumbuhan padi misalnya kita bisa makan, dimasak beras terus kita kemudian makan nasi. Tuhan ingin dari hal yang Dia ciptakan itu kita bisa pergunakan dengan baik. Jadi ketika kita makan nasi juga kita makan nasi yang secukupnya saja, kita ambil secukupnya saja, tidak sesuka hati. Artinya kita bertanggung jawab, tidak membuang-buang makanan juga. Demikian juga dengan binatang juga. Kita tidak sesuka hati juga kemudian untuk mempermainkan mereka sesuka hati kita. Jadi dibutuhkan tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, teman-teman, pada saat kita membaca urutan penciptaan ini tadi, sebetulnya ada lagi hal yang menarik teman-teman. Setelah kemudian Allah menciptakan manusia, dikatakan di ayat yang ke-31, di sana dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, tadi kan di ayat yang ke-25 juga kita membaca bagian yang sama. Tetapi kalau di ayat 25 tadi sebelum diciptakan manusia, dikatakan di sana Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, tetapi di ayat yang ke-31 setelah Tuhan menciptakan manusia, bukan hanya lagi baik, tetapi sungguh amat baik. Nah, teman-teman, betapa berharganya manusia itu di hadapan Allah. Dia berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan dia bukan hanya melihat mereka sungguh amat baik, tetapi sebetulnya teman-teman di ayat yang ke-28 itu di sana juga Tuhan itu memberkati manusia yang pertama, yaitu Adam itu. Dan kemudian setelah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, memberkati dalam bagian ini artinya bahwa Allah memang sudah kemudian menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Allah menciptakan tumbuhan untuk manusia bisa makan. Allah menciptakan binatang-binatang untuk manusia bisa makan barangkali. Atau kemudian juga Allah menciptakan terang untuk manusia bisa bekerja. Bahkan sekarang kita bisa sekolah, kita bisa bermain. Allah menciptakan malam supaya kita bisa istirahat. Segala sesuatunya Allah ciptakan untuk berguna bagi kita. Nah, teman-teman, kemudian nanti di Kejadian pasal 2 kita melihat di sana bahwa manusia Adam yang pertama yang Tuhan ciptakan itu, kemudian Tuhan tempatkan dia di mana? Di Taman
Eden. Nah, di sana kemudian nanti ketika dia tidur, lalu kemudian dari tulang rusuknya itu Allah mengambil dan menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa. Dengan tujuan teman-teman supaya mereka memelihara, merawat semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian di sana Tuhan juga memberikan perintah bagi mereka supaya mereka itu taat kepada Tuhan. Nah, tapi pertanyaan kita adalah, apakah kemudian nanti Adam dan Hawa ini tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan? Nah, kisahnya seperti apa? Nah, kisahnya nanti kita bisa dengarkan di firman Tuhan minggu yang akan datang. Teman-teman semua, pada hari ini tentunya kita melihat bahwa segala sesuatu Tuhan berikan bagi kita untuk kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, belajar untuk menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai ayat hafalan bagi kita, terambil di dalam Mazmur nomor 145 ayat yang ke-9. Apa bunyinya? Yuk yang buka Alkitab, bisa lihat sama-sama ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, teman-teman semua, Tuhan itu baik bagi kita, bagi saya dan bagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengajak kita, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, teman-teman boleh berpikir sejenak ya, apa sih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau tadi Tuhan memelihara kita melalui ciptaannya, saya ingin kita merenung sejenak ya, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman itu lewat apa sih? Mungkin lewat papa mama yang senantiasa merawat kita, mencukupkan kebutuhan kita dengan mereka bekerja mencari nafkah. Atau mungkin juga dengan adik-adik kita, mungkin yang punya adik, melalui abang kita yang selalu menjaga, menemani dan merawat kita. Atau juga melalui kecukupan makanan, ada beras di rumah, ada sayur, semua itu pemeliharaan Tuhan, teman-teman. Atau juga kita mengingat pemeliharaan Tuhan itu melalui kehidupan orang lain, guru-guru kita di sekolah yang terus berjuang untuk membantu kita untuk belajar, atau apapun teman-teman. Barangkali kalau teman-teman punya pulpen, bisa mencatat apa aja nih kebaikan Tuhan kepada saya, apa aja nih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Teman-teman, mari kalau sudah selesai kita mencatatnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena kami bisa bersama-sama belajar bagaimana Engkau Allah yang begitu hebat. Engkau menciptakan dunia ini, bahkan Engkau menciptakan kami dengan begitu baik, dengan begitu sempurna. Kami bersyukur, bahkan ketika Engkau menciptakan kami, Engkau tidak meninggalkan kami sama sekali. Engkau menyediakan segala apa yang kami perlukan. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, biarlah ucapan syukur kami tidak hanya berhenti di bibir kami saja, tetapi kami juga bisa menerjemahkan ucapan syukur kami dengan bertanggung jawab, menjaga apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan tolong kami Roh Kudus untuk kami melakukan firman dengan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, kita
bersyukur kita boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengarkan bisa adik-adik simpan dalam hati, dan bukan hanya disimpan tetapi terus dilakukan di dalam kehidupan dan menjadi ingat-ingatan bagi kita ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita lipat persembahan kita menyanyikan sebuah lagu sambil memberikan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. Kami telah memuji Tuhan, kami juga telah mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan boleh mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau melihat persembahan kami juga, lihatlah hati kami yang tulus memberikannya kepada Tuhan, dan biarlah persembahan dapat dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita telah sampai di akhir penghujung ibadah kita. Kakak berharap tidak hanya sampai di sini kita memuji Tuhan, tetapi di luar sana juga ataupun dalam kehidupan sehari-hari saat kita melakukan kegiatan, kita bisa menjadi berkat di dalam keluarga kecil kita, di dalam lingkungan sekitar kita. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan dengan mengangkat sebuah lagu, Yesus sayang padaku. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang menuntun jalan kami. Biarlah Roh Kudus yang selalu menghibur kami di saat kami sedang sedih ataupun saat kami sedang menyesal berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan gelisahkan terus kami Tuhan jika kami terdapat semakin menjauh di hadapan Tuhan, dan tolong kami menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan buat orang tua kami yang selalu bekerja
pekerja buat kami yang selalu menyayangi kami. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka juga, berkati pekerjaan mereka, Tuhan yang bercampur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan yang berdaulat di atasnya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.